Aulia Hastanti. Hadir, Pak. Gabrin, Arif Gabrin. Hadir, Pak. Dia Arsil Paraswati. Hadir dia. Dwi Solomita Putri. Eza Vergi. Hadir, Pak. Fani Nuriska. Hadir, Pak. Kanina Rizka. Fauzan Yusuf. Hadir, Pak. Kita sampai jam 9 ya. Sambil saya mempersiapkan, saya sudah di lab ini ya, di lab MKA. Nanti ada 2 lab yang kita gunakan. Ini ada oven di lab MKA, kemudian nanti kita di lab suhu ya, dengan menggunakan dry block. Belum ada suaranya nih yang perwakilan kelompok. Dia, mana dia? Dia tadi lagi di jalan, Pak, menuju ke pesta. Iya, lagi di jalan, Pak. Ya, sebagian sudah ada yang di jalan ya. Dinda Setia Budi, Anugrah Hadir, Pak. Ati. Ya. Ivan Setiawan, kalau ada yang tidak jelas ya suara saya nanti disampaikan ya. Karena saya tidak menggunakan jaringan di ini ya, karena di lantai 2 ini agak sulit di lab. Pak Anugrah. Putri Dina hadir, Pak. Putri Dina hadir. Nama Anugrah hadir, Pak. Rizky Amalia, Rosi Aulia, Sihaloho Domuni, hadir, Pak. Thomas Rocky Roganda Nainggolan. Hadir, Pak. Oke, sudah cair ya. Baik, kita mulai ya. Hari ini hari apa nih? Hari Senin ya. Saya ada jadwal upacara juga ini, tapi upacara online. Saya sambil ngecek dulu sebentar. Ada linknya apa enggak ya? Baik ya. Hari ini seharusnya hari Rabu ya. Jadi ini pengganti hari Rabu. Dimajukan hari Senin, kita masuk kepada materi kalibrasi oven ya. Yang menggunakan pedoman kan ya. Kalau aturan yang sudah secara kesepakatan internasional nih, enclosure temperatur tahun 1986 ya, performance testing ya, and grading. Jadi kalau dia sudah ditetapkan di dalam suatu pedoman kan ya, kita utamakan yang karena kita berada di wilayah yang diawasi oleh kan ya. Yang pertama harus tertulis, kalau saya lebih ke prepare-nya adalah pedoman kan ya, bagaimana kalibrasi temperatur kontrol untuk enclosure ya. Nah, sebenarnya di mata kuliah lain, khususnya sistem sensor untuk aplikasi suhu, secara garis besar itu sudah disampaikan. Kita yang utama adalah di dalam metrologi ya. Metrologi itu mulai dari besaran yang diukur ya. Besaran yang diukur. Kemudian apa lagi? Cara pengukuran, pelaksanaan pengukuran ya, biar cair nih coba. Bagaimana sih kalau metrologi suhu itu? Dilihat dari cara pengukuran, pelaksanaan pengukuran ya. Rahma Anugrah nih biasanya aktif. Hadir, Pak. Ya. Kalau untuk metrologi suhu, mangga silakan. Kalau yang pengukuran suhu itu yang pertama itu secara kontak dan non kontak gitu ya, Pak. Terus kalau yang pengukurannya gitu, Cara pelaksanaan pengukurannya. dan pelaksanaan pengukurannya itu kontak atau setimbang termal gitu, Pak, kalau nggak salah. Thermal ya. Kemudian oke, bagus. Kemudian kita lihat
beberapa kategori apa yang dibandingkan gitu. Untuk besaran suhu saya pernah menyampaikan yang dibandingkan itu instrumen ukur dengan alat ukur atau alat ukur dengan instrumen ukur. Kalau yang termometer gelas itu adalah alat ukur dibandingkan dengan digital termometer ya, dengan instrumen ukur. Kalau hidrometer, alat untuk mengukur densitas ya, dia mirip seperti termometer gelas, ada skala, ada bobot, dibandingkan dengan sistem pengukuran menggunakan Kukow method ya. Nah, kemudian untuk rencana kita adalah kita akan mencoba kalibrasi open ya, menggunakan multi channel ya, ada beberapa termokopel. Open itu dikalibrasi dengan beberapa termokopelnya. Tujuannya apa nih? Ada yang tahu nggak? Dikalibrasi dengan digital termometer. Ya, suatu kategori instrumen ukur dibandingkan dengan instrumen ukur juga ini ya. Cuman dia dalam bentuk sifatnya sebagai enclosure karena mempunyai dimensi ya, yang terukur di dalam suatu volume ruang tertentu ya. Kita akan bandingkan dengan yang terbaca di digital termometer yang multi channel ya. Nanti kita lihat dari sifat open itu sendiri sebagai enclosure, tujuannya adalah karena dia besaran suhu yang kita akan ukur di dalam suatu volume ya, yang mempunyai dimensi. Oven itu punya dimensi yang berbeda-beda ya. Tapi di oven industri ada oven yang standar, itu biasa mudah ditentukan, 9 channel, ada 9 termokopel. Ada yang lebih, di industri juga ada yang lebih open yang lebih besar lagi ya. Apalagi di tekstil ya, banyak open yang desain sendiri itu ya. Kalau kita lihat standar, itu kan lebih mudah. Tapi kalau untuk dimensi yang berbeda-beda, untuk kategori open, kita bisa menghitung ya berapa jumlah dilihat dari grade open. Ya. Jumlah termokopel. Tujuannya apa tadi? Ada yang tahu? Tujuan kenapa kita harus mengukur dengan beberapa termokopel ya. Hujan, kita biar cair ya. Nah, ini instrumen ukur dibandingkan instrumen ukur yang bentuknya sifatnya harus dilihat keseragaman. Jadi kan karena dia berupa volume suatu ruang ya, yang terukur di dalam suatu alat ukur, dalam hal ini yang menggunakan besaran listrik yaitu open, dia mempunyai volume ruang tertentu. Sehingga kita akan melihat keseragaman ya. Keseragaman. Oke, kita akan melihat keseragaman yang ada di dalam volume open tersebut. Dimensi yang akan dibandingkan dengan digital termometer multi channel. Nah, ini pedoman di dalam melakukan kalibrasi open, ada pedoman kan ya, kalibrasi tembak kontrol enclosure, kemudian AS 2853 ya. Ini kalau dilihat dari judulnya ya, enclosure temperature control performance test, ini untuk pengujian atau kalibrasi. Berarti kalian harus memahami ya di awal itu apa bedanya pengujian dengan kalibrasi. Ada yang tahu nggak? Aulia Hastanti? Dari alat pernah disampaikan kemampuannya harus lebih baik ya. Dari sudut pandang lain boleh, silakan kalau ada yang tahu. Kita biar cair nih, kita diskusi juga. Melisa Juwita, bedanya kalibrasi dengan pengujian apa? Atau Rizky Amalia? Ini hari ini nggak bentrokan ya, jam 7 sampai jam 9 ya. Karena saya lihat di jadwal kalian mulai masa itu jam 9 ya, jam 9 sampai dengan 11.
jam 7 sampai dengan 9 kita masih SUML ya. Saya ambil materi kalibrasi open. Kalibrasi digital thermometer secara lebih awal sudah disampaikan di sistem sensor ya. Saya ngejar waktu, saya fokus di kalibrasi open. Nanti kalibrasi digital thermometer mengulang kembali yang sudah pernah disampaikan di sistem sensor dan diulang nanti pada saat praktikum mulai jam 11 sampai dengan jam 5 ya. Sudah dibagi beberapa kelompok ya. Kalau ada perubahan dari saya, nggak ada perubahan ya, dari kalian misalkan ada info terbaru bisa disampaikan ya. Rosi Aulia, bedanya pengujian dengan kalibrasi. Umi Nur Latifah. Pak izin ngejawab Pak. Ya, siapa nama? Arif Gabrin Pak. Ya, mangga. Jadi menurut saya tuh kalau untuk pengujian itu punya tujuan untuk ngecek di si suatu objeknya tuh apa masih sesuai dengan spesifikasinya, spesifikasi dari pabriknya gitu Pak. Terus kalau untuk kalibrasi untuk memastikan ketelusuran dari pengukuran dari alat ukur gitu Pak. Ya. Ada yang lain? Nggak apa-apa, dari berbagai sudut pandang ya. Itu benar juga dari yang dikatakan, yang disampaikan Arif Gabrin. Ada lagi dari sudut pandang lain boleh. Dilihat dari judulnya performance testing and grading. Kok kita sekarang kalau yang di judulnya aja deh, bagaimana performance pengujiannya. Arahnya ke performance pengujian. Nah, bisa menjelaskan nggak? Utamanya kalau kita hubungkan dengan kita pada saat ini akan mempelajari kalibrasi open ya. And closure temperature control performance testing and grading ya. Jadi secara umum ya, kalau yang pernah disampaikan kalibrasi dan pengujian, mulai dari pengujian itu sendiri akan dibedakan pengujian yang sifatnya destruktif dan undestruktif ya. Yang sifatnya merusak dan sifatnya tidak merusak. Pengujian ya, pengujian itu kalau contohnya yang pernah saya berikan, pengujian untuk helm ya, atau sampel yang berupa Larton buffer kita uji dengan atau kita pisahkan, ada sistem kromatografi ya. Nah, kalau untuk kalibrasi ya, sampel yang ada diusahakan seperti sedia kala ya, tidak ada yang dirusak. Sebaiknya sudah dalam kondisi settingnya sudah benar ya, tidak ada kerusakan di operasional alat tersebut ya, kalibrasi ya. Jadi pengujian tadi ada destruktif dan undestruktif ya. Jadi point of view-nya apa di sini ya? Objek di sini maksudnya objek itu sampelnya dirusak atau enggak dirusak. Suatu pengujian kita akan misalkan melihat bagaimana kadar air suatu bubuk kopi misalkan ya. Sampel bubuk kopinya bukan open yang kita, kalau di sini pasti alatnya ya. Alat yang digunakan untuk pengujian ya, kalibrasi ya. Jadi nanti akan pengaruh performance pengujiannya. Sampel kopi yang ada ya juga itu nanti diuji ya, sampel kopinya diuji, misal kadar airnya, alat yang untuk menguji kopi tersebut ya, oven, kita menggunakan oven ya, kalau MKA kadar air itu menggunakan oven ya, bobot yang sebelum dipanaskan, setelah dipanaskan dengan oven ya. Nah, itu kan nanti pengaruh kalau kita kalibrasi ya. Jadi pentingnya kalibrasi ya sebagai supporting pengujian ya. Opennya juga harus dilihat sehingga performance untuk pengujian dilihat grading alat. Jadi open itu punya grading ya. Sehingga kita bisa kemudian bagaimana ada tata cara lagi untuk melihat alat itu
baik atau unjuk kerjanya dengan cara kalibrasi ya, dengan cara kalibrasi itu akan mempengaruhi performance pengujian secara keseluruhan untuk misalnya kadar air kopi gitu kan ya. Jadi perbedaannya adalah di objek pengukurannya ya. Yang kalibrasi lebih ke alat, kita harus melihat grading dari open. Kemudian sifat open itu kan enclosure. Enclosure itu volumenya punya selain gradingnya beda, volumenya beda. Yang diukur adalah di dalam ruang keadaan kondisi di dalam ruangan tersebut, ya. Keseragamannya bagaimana dibandingkan ya, dengan alat yang kita gunakan dengan alat standar yang harusnya lebih baik. Nah, kalau yang di awal secara umum, ya, kalian sudah saya pernah jelaskan bagaimana kalibrasi dan verifikasi kan, ya. Nah, jadi kalibrasi itu mempunyai apa? Standarnya mempunyai kemampuan yang lebih baik. Kalau verifikasi sama nggak apa-apa. Nah, sehingga kembali lagi kalau kita kategori untuk kalibrasi yang pernah saya sampaikan, pengujian sudah ya, sudah kita bedakan ya. Kita fokus di alat, objek tadi pengujian itu lebih ke karakteristik objek ya. Ini karakteristik alat, kalibrasi itu karakteristik alat. Sehingga karakteristik kalau di pengujian di karakteristik objeknya dia punya karakteristik dengan performansi pengujian menggunakan alat A, B, C, D itu akan terlihat bagaimana performance pengujiannya. Sehingga dulu kalau perkembangan pengujian itu tidak dihitung ketidakpastian pengujiannya. Mulai 2008 serangkaian pengujian menggunakan alat misalkan open, timbangan itu punya pengujian performance testingnya punya suatu nilai ketidakpastian pengujian. Karena dia akan mempengaruhi performance test pengujian tersebut sehingga perlu dihitung. Muncullah kewajiban di lab-lab pengujian untuk melakukan mengukur nilai ketidakpastian ya. Saya sebelumnya itu pernah menulis tuh ya. Ujian itu akan punya nilai ketidakpastian juga dengan beberapa alat yang ternyata setelah itu ada kewajiban setiap lab uji harus mengukur performance testing dengan cara mengukur nilai ketidakpastian secara keseluruhan pengujian ya. Jelas ya saya kira ya. Kembali lagi kita masuk kepada kalibrasi. Kita harus melihat grading daripada open, menentukan jumlah termokokal karena dia merupakan enclosure. Kemudian dia kategorinya apa kan? Kalau kemarin disampaikan alat ukur dibanding sistem pengukuran metode Kukow ya. Kalau mau dikatakan kalibrasi, metode Kukow-nya harus lebih akurat ketimbang hidrometer yang mengukur densitas, misalnya densitas bensin. Kalau verifikasi kemampuannya ya nggak harus metode Kukow-nya, misalkan suhunya ya di suhu lapangan aja lah, ya, misalkan laboratoriumnya di pasar di SPBU misalkan gitu. Nah, itu jatuhnya malah jadi verifikasi bukan kalibrasi. Harusnya kalibrasi dengan penerahan sama ya. Kalibrasi itu adalah menggunakan alat standar yang mempunyai kemampuan menggunakan sistem pengukuran yang mempunyai kemampuan yang lebih baik ya. Keakuratannya sistem pengukuran harus sesuai dengan proses pengukuran kalibrasi yang baik dan benar. Misalkan tadi contohnya hidrometer dengan metode Kukow. Nah, itu harus lebih akurat ya metodenya dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ada di metode Kukow. Kemudian contoh yang lain alat ukur dengan sistem pengukuran contohnya adalah glassware, labu ukur dengan metode gravimetri ya, dengan penimbangan ya. Ada satu proses kalau penimbangannya labu ukurnya nggak diukur suhunya, suhu air yang menempati ruang labu ukurnya itu harus benar-benar terukur. Kalau bisa stabil ya, 20 plus minus 1 derajat. Ya. Kalau nggak stabil, itu harus terukur. Banyak persyaratan-persyaratan yang ada di dalam satu metode yang harus dipenuhi sehingga dikatakan dia sebagai kalibrasi. Ya, kalibrasi harus menggunakan lebih akurat yang dibandingkan. Yang dibandingkan apa? Labu ukur. Nah, dengan gravimetri. Kalau hidrometer dengan metode Kukow. Nah,
Contoh-contoh yang udah sebelumnya, instrumen ukur dengan alat ukur dengan pH meter dengan pH meter seperti yang lebih tinggi, pH meter dengan larutan vapor pH. Udah, kalian menurut saya sudah lengkap ya. Kategori yang ada di lapangan di dalam membandingkan. Apa yang dibandingkan harusnya kalian sudah mulai punya wawasan yang lebih baik ya. Khususnya di bidang meteorologi. Nah, ini referensi ya. Nah, tadi kita utamakan dengan pedomankan ya. Nah, klasifikasi, temperatur, kondisinya nggak sama. Penyampaian dan kemudian legalitasnya aja yang beda ya. Nah, kalibrasi open ya, sebagai pendahuluan ya, dilakukan untuk mengetahui ya, tadi keseragaman suhu di dalam ruangan open ya. Sebenarnya kesetimbangan di dalam sebenarnya bisa seragam kalau opennya itu baik, bagus, itu bahannya bagus, tidak ada yang bocor dan lain sebagainya. Walaupun bahannya berbeda-beda, kalau konstruksi ya kita lihat lagi konstruksi kan. Pentingnya konstruksi. Konstruksi yang dibandingkan apa ini? Digital termometer multi channel. Konstruksinya kalian harus bisa membayangkan dengan open. Dengan konstruksi yang sifatnya enclosure ya. Sebenarnya kalau walaupun bahannya berbeda-beda, seragaman cuma yang membedakan waktu. Nggak ada kebocoran sama-sama, tapi bahannya beda. Misalkan kalian membuat dari bahan A, ada lagi pabrik membuat bahan B, bahan C, misalkan. Nah, cuman masalah waktu dia untuk timbang termal di dalam open ya. Jadi cara pengukuran suhu, meteorologi suhu apa? Cara pengukurannya kontak, non kontak, pelaksanaannya kontak termal dan setimbang termal ya. Akan lebih baik dia dalam keadaan setimbang termal ya. Nah, jadi pilihlah open yang mempunyai ya, biasanya mereknya udah merek tertentu tuh ya, Memert biasanya lab standar industri ya, dengan bahan sehingga banyak yang mencontoh boleh, atau kalau kalian punya ide ini yang paling kuat bahannya dengan ini. Sebenarnya volume itu sebenarnya masalah waktu. Nanti kalau dia waktunya semakin lama juga akan homogen yang di dalam open tersebut gitu. Sehingga apa sebenarnya kalau kita lagi berpikir lebih jauh lagi, kalau suatu saat nanti akan seragam, nggak perlu banyak termokopel sebenarnya bisa kan. Cuman kita kan untuk mengantisipasi kemampuan open yang itu dianggapnya opennya memang bagus ya, bagus dengan waktu tertentu dengan volume yang berbeda-beda nanti akan mencapai seragam. Nah, kan open itu nggak semuanya sempurna baik gitu kan. Sehingga kita perlu menentukan berapa jumlah termokopel yang pas untuk volume sekian dengan dimensi yang dengan konstruksi open ukuran dimensi sekian, dia berapa idealnya termokopel yang digunakan. Untuk kalibrasi open dilakukan untuk mengetahui keseragaman suhu di dalam ruangan oven. Artinya apa dia? Seragaman suhu itu kan dipengaruhi posisi termokopel, kemudian sensor yang ada di open tersebut adanya di mana ya, posisi, kemudian waktu tadi, dari jarak antara termometer yang terbaca di open dengan termokopel yang dihubungkan dengan indikator termometer recorder, itu kan butuh waktu kan, karena posisi tadi yang berbeda. Dan keseragamannya juga dengan volume tertentu punya waktu juga dia untuk mencapai suhu setting yang diinginkan. Jadi ya dibedakan cuma posisi dan waktu ya. Posisinya berbeda, waktunya yang mencapai karena dia kan sifatnya kontak ya. Kontak termal dan setimbang termal, posisi dan waktu. Jadi sebagai acuan untuk menentukan kelayakan oven untuk tujuan pemakaian tertentu ya. Sambil lihat jam ini, saya karena absen upacara.
Kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Yang dimaksud dengan enclosure adalah sebuah fasilitas teknik yang memungkinkan diwujudkannya nilai-nilai suhu udara yang ditentukan secara selektif dalam sebuah volume tertutup dalam suatu rentang kerja. Artinya di dalam suatu volume yang tertentu ya, tergantung ukuran dimensi daripada open ya. Nilai-nilai suhu udara itu akan berbeda. Tadi keseragaman yang didesain di suatu open ya, ada yang punya kemampuan, kita tadi kan punya orde juga ya. Lagi proses, dia udah proses. Kalau di acuan kita menggunakan performance acuan untuk performance pengujian gitu kan. Jadi proses pengujian misalnya kadar air di dalam kopi ya. Kemampuan open ya dia di dalam menyeragam di dalam pengkondisian ya nanti arahnya jadi sinyal pengkondisian nih kalau dia menggunakan instrumen ukur yang ada sekarang banyak ya digital open ya. Dulu masih kalau digital open dengan yang manual open itu digital open tuh masih kalau kita mau justir ibaratnya, kalau kita mau benerin opennya jauh dari pengukurannya kurang 5 derajat, masih di manualnya masih kita bisa rubah ya. Yang terbaca misalkan 225 harus 120, tinggal dirubah aja posisi manual yang tombol pemutarnya. Nah, yang tadi 225 jadi 220 misalkan. Kalau digital dia harus diservis. Lebih 5 derajat kita ingin memperbaiki tampilan di displaynya itu. Kelebihan 5 derajat itu yang dari 225 jadi 220. Berarti servis atau menganggap 225 itu sebagai 220 derajat. Panduan ini berlaku untuk penentuan karakteristik suhu open yang digunakan di industri. Karakteristik suhu yang dimaksud ditentukan pada keadaan tanpa beban ya. Syaratnya adalah tanpa beban. Karena kita point of view-nya adalah kita akan menguji alat open ya. Mana ada di dalam kondisi tanpa beban ya. Kalau udah ada tanpa beban, analisanya beda. Ada yang dilakukan dengan beban. Dengan contoh yang ada di dalamnya, kemudian dianalisis. Nah, tapi untuk kalibrasi, ideal kalibrasi harus tanpa beban. Contoh tidak ada dulu di dalam, kita ukur kemampuan murni open tanpa ada beban. Homogenitasnya, ya variasi di kan jadi dia bicaranya ada variasi dengan volume yang ada, kan variasi seragamannya beda kan. Dari posisi, kemudian dari waktu ya, waktu dengan posisi yang di ujung, di sudut, dengan yang di tengah, dibandingkan dengan yang ada di indikator yang ada di open. Belum lagi dibandingkan dengan standar. Sebenarnya suhu berapa yang dibaca oleh indikator open dan yang standar multi channel gitu kan. Nah, makanya dia punya time constant ya. Panduan ini berlaku bagi sebuah open untuk semua ukuran, dimensi, rentang suhu, mode operasi ya, untuk semuanya ya, metode konstruksi maupun jenis dan tujuannya ya. Penentuan karakteristik suhu ini tidak memperhitungkan parameter lain seperti kelembaban, aliran udara maupun emisivitas ini. Kalau dibandingkan kelembaban, aliran udara dengan open yang berbeda-beda, analisanya akan beda. Daerah kerja adalah bagian dalam open yang akan ditentukan karakteristik suhunya. Bagian dalam ya. Untuk sebagian besar open, ruang kerja adalah keseluruhan ruangan bagian dalam open. Oke. Nah, bagaimana prinsip kalibrasinya? Pengukuran suhu dilakukan pada lokasi-lokasi titik ukur tertentu ya. Di dalam daerah kerja, working space ya, ada satu working space yang ditentukan. Sebenarnya intinya adalah kesimetrisan, kemudian semua lokasi itu diukur ya. Kalau tengah sudah diukur, atas diukur nggak, bawah diukur nggak, samping kiri diukur nggak, depan diukur nggak, itu kan kita melihat seragaman dari
ruangan yang ada ya, ruangan open yang ada ya. Selama 1 jam atau 5 siklus terhitung ya setelah tercapai suhu yang kalau termometer recordernya grafik enak ya, siklusnya kita bisa lihat 5 siklus terhitung setelah tercapai suhu ya. Ada berapa gelombang dia ya. Kalau mungkin kalau nggak pakai grafik ya, termometer digital multi channelnya, digital termometernya cuma berupa data angka yang di display, kita lihat pergerakannya, kita buat sendiri grafiknya atau kita lihat pergerakan nilainya sudah 5 siklus apa belum. Setelah tercapai suhu yang stabil, dilihat 5 siklus ya. Variasi total dihitung dari nilai suhu maksimum dan minimum ya. Setiap titik dengan variasi yang berbeda-beda ya, kita akan melihat nilai suhu maksimum dan minimum dari semua lokasi tersebut. Nah, itulah variasi. Variasi total merupakan indikator ya. Nah, semakin kecil variasinya nilainya ya, semakin baik unjuk kerjanya ya. Perbedaannya kita lihat antara satu posisi dengan posisi yang lain ya. Itu adalah unjuk kerja dari oven yang dikalibrasi. Ya terkoreksi ya, terkoreksinya harusnya ya sebenarnya cukup kalau variasi terkoreksi dengan ketelitian yang sama sudah mewakili kalibrasi, cuman akan lebih baik ketelitian digital termometer multi channelnya mempunyai kemampuan yang lebih teliti juga dari open. Open kebanyakan 0,1, ada juga 0,01 ketelitiannya. Nah, kalau udah 0,1 aja digital termometer kebanyakan 0,1. Ada yang 0,01, harganya lebih mahal ya. Penentuan jumlah lokasi titik ukur dan jumlah sensor yang digunakan adalah seperti diuraikan pada bagian 6.1. Gambarnya hilang ya. Nanti saya tunjukkan ya. Di sini juga kalian bisa lihat ya, saya sudah di ruangan meter kadar air ya, di ruangan lab kadar air ada open di sini. Selama proses kalibrasi suhu ambien tidak boleh berubah lebih dari 10. Nah, harus stabil ya. Karena yang dikalibrasi open ya. Nah, kalau udah yang kalibrasi menggunakan metode Kuko, gravimetri, mungkin berubahnya 10 derajat itu terlalu tinggi. Tidak boleh berubah lebih dari 10 derajat Celcius. Ini sudah ada di acuan ya. Sumber daya listrik tidak boleh berubah lebih dari 10%. Nah, di sini ada stabilisatornya. Pengaruh ya, kan menyangkut instrumen ya. Itu konstruksi instrumen itu kalau udah dayanya listrik berubah, kalian akan melihat berhubungan dengan waktu, variasi suhu dengan waktu. Kalau daya listrik nggak stabil, hasil yang terbaca akan, nah itulah gunanya kalian belajar sistem sensor ya. Perangkat elektrik ya, yang dibuka, kemudian pengaruh dari sumber daya terhadap pembacaan ya. Kalau nggak stabil, setiap waktu yang dihasilkan data yang kalian walaupun sudah sesuai dengan setting, tapi ketika daya yang berubah-berubah, itu nggak menunjukkan asli real di lapangan yang penunjukannya. Nah, ini juga bagian yang harus diperhatikan. Sumber daya listrik tidak boleh berubah lebih dari 10% atau seperti yang dipersyaratkan oleh pabrik pembuat open. Untuk open ya, utamanya ya. Apabila pembacaan dan atau perekaman suhu dilakukan secara manual, pembacaan harus dilakukan sehingga variasi suhu jangka pendek. Apabila pembacaan perekaman suhu dilakukan secara manual, nah ini diharapkan jangan manual sebenarnya. Beli alat tuh yang sudah ada grafiknya gitu kan. Pembacaan harus dilakukan sehingga variasi suhu jangka pendek. Sarana pengaruh siklus pengaruh suhu dapat terekam. Jadi bisa mudah lebih cepat. Kalau kalian setelah berapa waktu kalian baru olah datanya secara manual, kalian buat grafiknya, perubahan yang terjadi kalian kita bisa analisa kan. Ini kenapa ya pada suhunya aneh ini kan dalam jangka pendek itu, apa mungkin arus listriknya berubah, sumber dayanya berubah-berubah ya kan. Bisa dianalisa atau posisinya ada yang bersentuhan dengan, jadi posisi termokopel itu juga hati-hati ya, pemasangan, teknik pemasangan itu kalau yang sudah biasa, ada yang sudah biasa perlu di-refresh kadang-kadang. Itu kadang masang termokopel 9 titik ya dengan posisi yang ditentukan. Nah, masih aja nentu dinding open ya.
Ada yang keluar dari settingnya terlalu jauh. Ini aneh kenapa? Nah, itu jadi ya kalau kita menggunakan yang digital, yang mudah grafiknya lebih baik. Sensor suhu yang digunakan harus terkalibrasi ya dalam rentang yang sesuai dengan rentang pemakaian ya, sesuai rentangnya. Dilihat jangan sampai rusak. Digital termometer kemampuannya kalian mengukur open dengan setting 220 derajat, kemampuannya cuma digital termometer cuma 110 tapi jarang ya. Sensor suhu dipilih mempunyai kitabas lebih dari sepertiga dari variasi total maksimum yang diizinkan ya. Jadi harus yang lebih baik lah intinya kepastiannya dari tidak lebih dari sepertiga dari variasi total maksimum yang diizinkan. Harus lebih baik intinya ya, dilihat dari kepastian ya. Nanti variasi total maksimum opennya berapa yang diizinkan. Resolusi indikator sensor suhu yang digunakan tidak boleh lebih dari 1/10. Tuh resolusi ya. Dari variasi total maksimum yang diizinkan. Harus ceritanya lebih baik lah. Kebanyakan karena mahal ya sensor suhu dengan apalagi dengan grafik ya. Banyak penelitiannya sama dengan opennya. Sensor suhu harus mempunyai waktu respon yang lebih cepat daripada variasi temporal. Ya kemampuannya lebih baik ya. Variasi temporal ya. Nanti kita lihat bagaimana dari beberapa termokopel dihitung dari satu termokopel dengan fluktuasi dengan 9 termokopel dianalisa dan dia merupakan satu termokopel dilihat fluktuasinya atau keseluruhan daripada jumlah termokopel dilihat fluktuasinya. Nah, fluktuasi akan beda juga nanti. Tapi yang bisa tergambar variasi tersebut. Jadi antara satu termokopel dengan keseluruhan termokopel. Ya lebih karena dibedakan fluktuasi dan variasi, lebih mudahnya adalah suhu maksimum dan suhu minimum di setiap termokopel dengan di keseluruhan termokopel akan tergambar sebagai kemampuan unjuk kerja open dengan titik-titik yang berbeda, dengan waktu yang berbeda, dengan posisi yang berbeda tadi. Semua sensor suhu yang digunakan harus mempunyai waktu respon yang sama, misalnya dengan yang berasal dari gulungan yang sama. Bahan termokopel jauh beda-beda ya. Dengan beda ya, perambat. Nah, tadi bicara kalian sudah praktikum termometer gelas ya. Perambatannya aja dengan jarak panas yang berbeda, apalagi dengan jenis bahan yang berbeda ya. Waktu perambatan itu akan berbeda-beda. Ada yang menggunakan kemarin di praktikum online ya, yang saya suruh di rumah masing-masing. Kalian beli termometer akuarium, kalian panaskan, tapi ternyata ada juga yang menggunakan termometer LEG. Kira-kira perbedaan lama perambatannya itu ya, waktu responnya antara termometer gelas dengan termometer akuarium ya LEG termometer itu akan berbeda. Oleh karena itu persyaratannya harus termokopelnya kalau ada 9 termokopel yang digunakan ya harusnya sama bahannya sehingga persyaratan waktu respon yang sama terpenuhi. Penting ya beberapa catatan penting. Ini berapa orang nih? Oke, masih banyak 50. Sensor suhu ditempatkan pada lokasi titik ukur dengan tidak menempel pada dinding open. Nah, ini penting ya. Kalian harus menganalisanya lagi. Nah, ini contoh ya. Ini saya tampilkan berbagai outflow media ya, karena selain open. Ini waterbed ya. Waterbed ya. Waterbed. Ini apa nih? Refrigerator juga termasuk enclosure ya. Inkubator. Inkubator modelnya mirip dengan open ya. Media ini untuk media, jadi semua yang terkait dengan ada volume ruang ya, kita akan mengukur keseragaman yang ada di ruang tersebut. Nah, kalau di standar industri ini yang paling umum adalah open juga mirip dengan inkubator di sini. Jadi dia ada lebih kecil kalau waterbed itu, sehingga standar itu kebanyakan dia 5 termokopel ya.
5 termokopel, kalau inkubator sama open dia 9 termokopel. Yang standar ada juga yang nggak standar ya, bentuknya ada yang lebih kecil ya. Nah, weatherbarnya juga ada yang beda-beda. Ini adalah freezer ya, freezer untuk kalau kalian kalibrasi di pabrik perikanan ya, di perikanan itu dia punya freezer. Biasanya dia -8 derajat ya. Nanti ada lagi kulkas yang di atas minus ya, paling 5 derajat ya, ada kulkas. Itu juga enclosure ya. Kulkas ya, di atasnya freezer, di bawahnya itu sekitar 5 derajat. Sudah minus yang freezer ya. Ini freezer yang dimensinya lebih luas lagi nih. Lebih luas dari open daripada water, lebih luas lagi. Nah, berapa termokopel idealnya? Berapa jumlah termokopel? Ya, tadi konsepnya sebenarnya kalau mereka memang dianggapnya sempurna baik semua ya, tidak ada kebocoran, sebenarnya dengan waktu tertentu mereka seragam. Kasarnya 1 termokopel juga bisa, cuman waktunya. Dan kemudian kita menganggapnya tidak semua media on closure itu baik semua, makanya kita harus menghitung berapa jumlah termokopel yang akan digunakan. Jadi kita seandainya nanti kan dia melihat grade dulu. Kalau menentukan jumlah grade dari open, grade dari inkubator, grade dari weatherbar ya. Kadang-kadang alatnya sudah lama, tidak tertera, tidak bisa tergambar ya. Dari spek yang ada, biasanya dia punya spek kalau di open itu biasa speknya di dalam ya. Ada yang di dalam, ada yang di luar ya. Kita bisa melihat satu grade dari enclosure yang ada. Kadang-kadang hilang, nggak ada data dan sebagainya. Ya, kalau kalian sudah tahu yang standar industri, langsung aja ini 9 termokopel, ini 5 termokopel. Cuma dilihat lagi kondisi daripada opennya atau inkubatornya. Kadang-kadang pintunya itu kemampuannya sudah beda ya. Dengan terlalu banyak 9 termokopel ini, banyak kebocoran sebenarnya kalau udah tidak. Makanya kalibrasi itu diharapkan tidak ya tadi pintunya masih bagus, tidak rusak ya. Nah, mau dikalibrasi ya, settingnya benar, konstruksinya juga masih bagus ya. Nah, tapi kita di lapangan akan berbeda ya, kemampuan menutupnya. Kalau 9 malah terjadi kebocoran. Apakah keseragapannya akan tercapai dengan mudah? Ya, agak sulit ya. Belum lagi yang pintunya sudah bagus ya, konstruksinya sudah masih seperti baru, tapi entah gesekan, entah terbentur pada saat beli ya, bocor di belakang gitu kan. Tipis bocor halus bisa pengaruh. Itu kalau kita ingin menganalisa dari konstruksi yang ada ya, konstruksi. Nah, ini yang saya katakan kalau kita mengkalibrasi suatu media yang sifatnya enclosure ya, lebih baik dalam bentuk grafiknya ya. Yokogawa ini biasanya yang digunakan di lab kalibrasi itu Yokogawa. Ada 4 channel ya. Yang tampil di grafik sebenarnya dia lebih dari 9 channel, ada 12 channel. Nah, tergantung dari tipenya. Nah, kalau bisa yang ini ya, yang grafik. Ya, tapi kita punya di lab PS3 ini ya, kondisinya juga udah masih cuma satu channel kalau yang bagus ya. Terus sekarang sudah nggak bisa digunakan ya. Nah, ini ketelitian lebih tinggi lagi nih ya. Ini udah 3 digit nih bisa 4 digit. Cuman kebanyakan kalau udah akan kalibrasi itu ada kalibrasi in situ ya, ada kalibrasi di tempat ya. Kalau kalibrasi in situ itu kalau bawa alat semahal ini itu resikonya tinggi ya. Paling kita yang agak di bawahnya. Ini pun agaknya juga walaupun agak di bawahnya juga ini termasuk mahal ya Kogawa ini ya. Tergantung penelitian. Ini penelitian 0,1 ini udah mahal. Yang 0,01 bisa 50 juta ya. Tapi itu kan karena kita beli coba kita buat sendiri ya, mungkin nggak lebih dari itu ya. Beli yang sudah ada merek dan banyak digunakan, apalagi barang impor,
itu harganya tinggi ya. Kalian nih di instrumentasi ya, kalian buat dengan harga yang terjangkau gitu ya. Mereka collab sendiri tuh ya, merek-merek. Kemampuannya juga harus lebih baik dari mereka. Kalian kuliah di meteorologi ya. Kemudian ya kita yang punya, dan ini cuma satu channel, kemungkinan kita sudah beli alatnya ini, tapi untuk yang di 4 termokopel ya, 4 termokopel. Walaupun nanti kita hitung ternyata dia harus 9 termokopel ya, ada 4 termokopel ya. Cuman waktunya kita akan lebih lama lagi supaya dia keseragaman di semua titiknya itu nggak terlalu jauh ya, bedanya nggak terlalu jauh. Semakin sedikit semakin lama harusnya dia seragam. Nah, dengan diharapkan enclosure dimensi itu tidak ada kebocoran ya dalam volume opennya. Ini contoh-contoh. Bagaimana nih menghitung titik uji ya? Ada rumusnya ya. Ini berdasarkan tadi acuan tadi ya. Kita sudah tinggal menggunakan nada. Dia tergantung volume open ya. V itu volume open ya. Dalam meter kubik ya. N jumlah titik pengujian pada open ya. Angkanya sudah tertentu 3 + 3 dikali G. G itu grading, terkait dengan grading faktor ya. Nanti ada tabelnya juga ya. Nah, ini nanti kita coba di Excel ya. Nah, ini contoh untuk 3 titik pengukuran ya, 3 titik pengukuran di mana semua posisi, kalau tengah sudah, posisi bawah, kanan sudah, berarti yang di atas sebelah kiri. Nah, jadi ya intinya adalah terwakili. Jadi setiap daerah lokasi itu terwakili. Kalau kita cuma punya 4 kan harusnya kan 9 ya kalau yang standar industri ya. Ada raknya, ini open dengan rak. Dengan rak dia ada 1, 2, 3, 4, di tengah 5, rak bawah. Nah kalau cuma 4 dengan volume begini berarti supaya simetris minimal ada yang mewakili 1 di tengah ya kan. Nah, di atas sebelah kanan 2. Satu lagi mau di mana nih? Kita cuma punya 4. Nah, yang kita punya alat cuma 4. Ini untuk 7 titik pengukuran ya. Jadi titik tengah ini atas 1, 2, 3 ini wajib ya. 1, 2, 3 ini wajib. Dia mewakili. Berarti apa, yang kanan juga harus diwakili, yang kiri juga harus diwakili. Berarti dia di sebelah kiri yang dekat, kalau saya lebih ke yang dekat dengan indikator daripada termometer opennya misalkan. Itu harus ada. Open itu punya termometer cuma 1 ya. Jadi ada 1 posisi yang dekat termometer dari open ya. Prosedur kalibrasi, tempatkan sensor pada posisi tertentu. Bentar, saya absen dulu ya. Absen. Tempatkan sensor pada posisi-posisi tertentu. Di mana pada posisi tersebut dapat dilakukan pengukuran suhu yang ekstrim yang terdapat pada bidang tempat pengujian yang ada dalam open. Tempatkan sensor-sensor pada posisi-posisi tertentu, di mana pada posisi tersebut dapat dilakukan pengukuran suhu yang ekstrim. Jadi diutamakan selain tadi tengah, kiri, kanan, bawah, kanan, kiri, atas. Kemudian kira-kira dari pengamatan konstruksi yang akan menghasilkan suhu-suhu yang ekstrim ya. Nah, ada skemanya itu ya, skema distribusi geometrik. Sebenarnya dilihat dari model-model open kan macam-macam ya. Dari konstruksi yang ada kita analisa, selain yang tadi tengah, kemudian bawah kanan atau bawah kiri, atas kiri atau atas kanan,
Nah, kemudian tentukan suhu yang ekstrim dari bentuk yang ada. Open yang mau kita kalibrasikan konstruksi beda-beda. Nyalakan open pada suhu yang diminta ya. Oke, settingnya mau suhu yang berapa kita mau uji ya. Kalau di lab ya, atau di pabrik ya, dia untuk pengujian apa ini? Nah, sesuai dengan permintaan. Saya biasa menggunakan untuk pengujian tertentu 220 ya, kita 110 ya. Kita setting sesuai dengan permintaan. Bila penuh open sudah stabil, dapat dilihat dari indikator open ya. Ada indikatornya, lakukan pengulangan untuk satu titik uji. Di indikator sebenarnya sudah terjelas ya. Kalau opennya masih baik ya. Yang diamati adalah nilai minimum dan maksimum. Dan variasi perbedaan fluktuasinya maksimum dan minimum. Catat pada worksheet berikutnya. Nah, nomor termokopel 1 maksimum kan berubah-berubah tuh ya. Perubahannya kita amati per termokopel, kemudian keseluruhan termokopel ya. Dan suhu ruangnya jangan lupa dicatat ya. Nanti ada saya berikan IKA dan formula kerjanya, kita kerjain bareng-bareng ya. Suhu indikator open, yang terbaca suhu open yang terukur. Dari standar yang terbaca, variasi suhu berdasar posisi dan berdasarkan perubahan waktu. Kemudian suhu ruangannya perlu diisi. Ini di dalam belangko ya, bisa. Tentang suhunya, nilai maksimum ya fluktuasinya, nilai tengahnya dibagi 2 aja. Sampai jalan. Intinya kalau di setting 110 atau 220 derajat ya tidak boleh jauh ya. Baik termokopel 1 sampai 9 itu. Kalau di persyaratan produksi misalkan open itu harus ujang kemampuan plus minus 2. Ternyata T maksimum dikurangi minimumnya itu udah lebih dari 2. Suhu open yang terukur itu lebih dari 2. Udah nggak boleh dipakai buat open untuk suatu produksi dengan kualitas mutu yang dijaga, itu nggak boleh ya. Lebih dari yang diizinkan dari proses produksi. Oke, berdasarkan posisi variasi suhu, berdasarkan posisi pada open, dan berdasarkan perubahan waktu. Nah, analisis kita pasien, koreksi itu ya biasa T-true dan T-indicate ya. Jadi yang dilihat adalah indikator ya dibandingkan dengan standar ya. Standar dikurangi indikator ya, koreksi yang harus diberikan pada penilaian. Ada juga yang penampilan hasil kalibrasinya, dia koreksi itu tertulis secara letterlock, dia cuma menampilkan indikator sekian 220 suhu di masing-masing termokopel yang terbaca, misalkan di indikator 220 suhu yang terbaca di standar 220,1, 220,2, dia nggak secara langsung nilai koreksinya ditunjukkan. Ada bentuk-bentuk sertifikat ya, penulisan yang berbeda-beda. Koreksi yang harus diberikan pada penyelidikan untuk memperoleh nilai benar. Misalnya koreksinya lebih 5 derajat. Kalau dia manual masih bisa kita akalin ya. Kita adjustir itu mudah ya. Kalau yang manual dia seperti potensiometer ya, pemutarnya itu tinggal pemutarnya kita modif misalkan. Tadinya harus 220, kenapa harus 225? Angka yang 220 itu yang dirubah. 225 jadi 220. Tapi kalau digital itu harus diservis. Kan cuma sekarang kita akan ini untuk perhitungan ketidakpastian ya. Biasa kita baku standar, nanti ada gabungannya daripada beberapa sumber-sumber ketidakpastian ya dengan pembagi tertentu ya. Ini lebih mudahnya di Excel ya. Saya akan menunjukkan instruksi kerja dan formulir yang digunakan ya. Sampai sini ada pertanyaan, sampai saya menunjukkan untuk instruksi kerja kalibrasi open. Ada yang belum pernah lihat open ya?
Oven gimana Pak? Nah, ini saya tunjukkan nih ya. Saya kan ada di labnya. Jadi ntar ada kelihatan ya. Nah, dia di volume oven ini kan kita lihat sama-sama. Ada satu buat tempat dan supaya dia haknya itu simetris, kemudian mewakili ya seragaman posisi tadi homogenitas ya, posisi kiri, posisi kanan, tengah. Jadi yang paling wajib adalah di tengah, bawah kanan, atas kiri atau sebaliknya. Kemudian dilihat di titik yang ekstrim. Simpelnya gitu ya. Kalau mau tekan macam-macam ya. Ini sini aja nggak dinyalain. Kalau kita suhu 20 kita sudah nyalakan ya. Ini akan sulit kita memasang termokopolnya. Jadi kalau sebelum dinyalakan itu seharusnya sudah terpasang posisi termokopol yang di oven. Ini di setting di 130 ya. Jadi display ini sudah digital ya. Nah, ini kalau sudah nyala ini nanti kalian belum terpasang akan ada kesulitan. Saya matikan dulu ya. Ini bagian pembenalian oven nih. Kita menentukan jumlah termokopol ya. Tujuannya ya. Tujuannya tadi kita tentukan dulu. Menentukan jumlah termokopol ya. Ada beberapa langkah. Tentukan MCD. Langkah pertama tentukan suhu oven dan toleransi. Ini toleransi dapat dari mana? Spek oven. Suhunya T misalkan, suhunya T plus minus. Ini toleransi plus minus berapa? Kebanyakan itu plus minus 2 derajat. Nanti kita lihat di spek. Kalau misalkan nggak ada informasi ya, ini informasi dari manual booknya, dari spek. Nanti kalau di oven itu ada biasanya seringnya di pintunya ini, spek atau di belakangnya. Nah, kita lihat. Jadi suhu ovennya dia semua 110 derajat. Plus minusnya kita lihat di spek. Yang kedua itu variasi total 2 kali delta ya. Ini kenapa saya tentukan dulu di awal yang nanti kan masuk rumus yang di presentasi tadi untuk kita menentukan grade faktor ya. Gradingnya dia termasuk berapa open ya, grade berapa. Ini hitung variasi total 2 dikali. Ini kan harus diketahui ini ya. Ini harus diketahui. Ini harus kemudian suhu ruangan harus diketahui. Suhu ruang. Ini termasuk dalam rumus ini. Yang ingat kan tadi suhu ruang. Ruang. Itu suhu opennya ini kan. Perbedaan suhu open. Baca tulisan saya. Suhu ruang. Suhu ruang. Berarti apa D ya? Simbolnya D. Di rumus G itu ada D-nya nanti. Ada D, ada R0, ada ini. Suhu open T dikurangi T2. Apa ya rumusnya? 4 lagi. Hitung grading faktor. Belum grade ya, baru faktornya. Dia punya faktor grade. Kayak ngitung jabasnya itu ada faktor cakupan. Kita nyari faktor, hitung grading faktor dulu. Sama dengan ada semua ya. D-nya dapat, R0-nya dapat ya. Misalkan dapatnya berapa? Misalkan di hitungnya dapatnya 2,5. Di tabel ada nggak 2,5? Jadi 2,8. Pilih yang mendekati ini. Baru kita nyari G. Rumus G. FM-nya dari mana ini tadi? 2,83. Kalau dia nilai F-nya dihasilkan
Makanya cari di tabel yang mendekati nilai ini. Jadi per 8 orang kita mulai jam 11 ya. Kita mulai jam 11 hitung. Kemudian ini contoh untuk IKA ya. IKA. Ini akan saya share ya di WA aja ya, nggak saya print. Kalian bisa lihat buat acuan kita hari ini. Formulir kerjanya. Nah, ini nanti salah satu contoh penyajiannya. Jadi ada beberapa channel, dia tidak langsung ditunjukkan koreksi penunjukannya. Dari setting yang dibuat 220 derajat, di sini channel 1 adalah 220, sekian. Dari sini sebenarnya sudah tergambar dia kategori plus minus keluar dari kesalahan produksi apa enggak ya. Bacaan penyajiannya ya. Perbedaan temperatur. Nah, saya menunjukkan formulirnya ya. Ini nanti saya kirim ya ikannya ke WA masing-masing. Oke ya, ini ada Excel, tampilan Excel ya. Nanti yang kita melihat unjuk kerja daripada open, dilihat dari variasi maksimumnya sama fluktuasi maksimum ya. Pertama yang kalian catat nanti belangkonya kurang lebih seperti ini ya. Ini belum terisi ya, masih kalian akan melihat di di sini ada contohnya 9 termokopel ya. Termokopel 1, termokopel 2, 3 ya. Nanti kita lihat nilai setiap termokopel itu dia punya nilai sertifikat kalibrasi ya. Dia akan terkoreksi. Jadi suhu yang ditunjukkan yang Anda baca di termokopel 1 ini, di termokopel misalnya kalian menggunakan digital thermometer multi channel ya. 9 di sini dianggapnya 9 ya, 9 termokopel. Kalau ada grafiknya, kalau nggak ada grafiknya kalian lihat maksimum minimum antara waktu ya. Jadi antara posisi antara waktu kita, dalam satu termokopel dengan waktu yang berbeda. Itu yang tertampil yang kalian baca itu belum nilai sebenarnya sebelum dikoreksi. Ya, ini namanya ketertelusuran. Ya, terkoreksi dulu ya. Nilai penunjukannya ya. Di termokopel. Sehingga nanti kita akan melihatnya adalah perubahan di setiap fluktuasi di setiap termokopel dan secara keseluruhan ya. Kali variasi maksimum dari O48 ya, kita lihat O48 sampai dengan O50. Nah, jadi dia ditentukan dulu fluktuasi per termokopel ya. Di setiap yang dikatakan variasi maksimum adalah maksimum di setiap termokopel, ada 9 termokopel di sini dengan minimum ya. Nah, itu perbedaannya adalah merupakan variasi maksimum, dilihatnya secara keseluruhan ya kan. Jadi kalian menghitung dulu yang setiap termokopel maksimumnya dari yang terbaca, kemudian minimumnya yang terbaca. Berarti variasi maksimumnya adalah dari maksimum di setiap titik di setiap termokopel dikurangi yang minimum di setiap termokopel. Itulah variasi maksimum, dilihatnya secara keseluruhan. Kemudian fluktuasi maksimum ya. Kita melihat unjuk kerja dilihat dari variasi maksimum dan fluktuasi maksimumnya ya. Ini jadi fluktuasi per termokopel dulu, maksimum dan minimumnya.
baru kita dapat fluktuasi secara keseluruhan ya, F50 sampai N50 yang paling maksimumnya. Setelah setiap termokopel dikurangin ya, maksimum dan minimumnya dapat fluktuasinya. Kemudian yang paling maksimum itulah fluktuasi maksimum dari open ya, unjuk kerja open. Kemudian selain itu adalah nilai ketidakpastian ya, untuk melihat unjuk kerja open. Kita lihat selain variasi maksimum dan fluktuasi maksimum, kita lihat ketidakpastiannya juga. Nah, itu unjuk kerjanya bagaimana? Dilihat dari sumber-sumber yang ada ya. Sini ada sertifikat kalibrasi, dia punya nilai ketidakpastian dengan pembaginya, pembagi standar tertentu, repeatability pengulangannya, nah, dari SD-nya nanti dari tiap termokopel kita bisa cari ya dari data yang ada ya. Tinggal masukin aja ya, lebih perhitungan Excel lebih mudah, STDEP dapat standar deviasinya ya, dapatlah repeatability. Kemudian drift standar ya, ada yang menggunakan drift. Bisa dilihat dari sertifikat kalibrasi, parallax juga kalau dia opennya open manual ya. Readability alat ya, penelitian alat ya dibagi setengahnya. Kemudian dia punya sumber ketahuan variasi temporal dan variasi spasial. Kemudian formulirnya ya, formulirnya belum saya tunjukkan. Nah ini yang saya berikan selain IKA ya, nanti juga akan saya kirim ke masing-masing. Ini ada formulir yang akan kita gunakan nanti di saat praktikum ya. Untuk setting open yang kita tentukan langsung aja paling 220 ya. Ini belum saya nyalakan, nanti kalau sudah dinyalakan panas ya. Kemudian dia punya indikator ya, indikatornya termometer dia sudah digital ya. Misalkan dia terbaca 220, nanti bisa dilihat. Kalau sudah stabil baru diketik di sini, diisi. Nah, baru kalian lihat posisi termokopel juga kalian harus tahu ya. Nah, baru kalian analisa yang terbaca ya. Kalau dia sudah stabil baru kalian mulai mengambil data nih. Dengan 5 siklus tadi ya, persyaratan setelah 5 siklus yaitu waktu juga sebenarnya. Setelah stabil ditunggu lagi waktunya 5 siklus, nanti akan baru bisa menghasilkan data yang lebih baik gitu. Karena dia termasuk yang ORT1 ini, kemudian baru dihitung. Jadi kalian cuma mengisi di termokopel ini aja. Ada 9 termokopel, perubahannya. Kemudian kalian hitung rata-rata SD-nya, maksimum dan minimum, baru kalian bisa mendapatkan nilai variasi maksimum dan fluktuasi maksimum. Ya dengan tadi maksimum di setiap termokopel dan minimum di setiap termokopel ya. Di sini nanti dapat variasi maksimum dan fluktuasi maksimum, mudah ya. Cuma itu aja. Kemudian SD-nya di sini nanti masuk sebagai salah satu sumber ketidakpastian. Sampai di sini aja kalian sudah bisa menghitung ketidakpastian tipe A ya. Nanti tinggal nambahin sumber-sumber ketidakpastian lain ya. Boleh ditambahin drift ya, kalau nggak ada drift juga apa-apa. Boleh ditambahin tadi kalau dia digital kan atau analog. Ini untuk open. Nanti juga untuk yang digital termometer sebenarnya mau disampaikan juga ya. Ini jam berapa nih? Saya belum nyiapin alat karena digital termometer kan itu sudah pernah disampaikan di sistem sensor ya. Itu dengan metode perbandingan nanti untuk digital termometer ya. Coba kita lihat. Dia yang di sistem sensor itu mudah kalau itu ya, mungkin formulirnya aja ya, formulirnya untuk digital termometer ya. Waktu kita tinggal setengah jam lagi, kalian masuk ke kuliah massa ya. Kuliah massa kalau untuk digital termometer nanti disampaikan pada saat praktikum. Nah, ini saya sampaikan baru formulir digital termometernya ya, dengan indikator ya. Jadi kita cuma membandingkan secara langsung ya antara alat dengan standar dengan media dry block ya. Dia ada 5 kali pengulangan. Nanti kita isi di sini aja, lebih ke
settingnya kita mau berapa titik ukur ya. Kita mulai dari titik 0 aja ya. 10% misalnya kapasitas dia. 10%-nya dari 100 ya, 10, 20 naik berikutnya gitu ya. Kalau saya prediksi itu kelompok 1 di titik 0, kelompok 2 kalau bisa kelompok 1 nanti turun lagi ke 0 agak lama lagi ya. Nanti kita lihat sikon juga, waktunya juga. Kalau memang naik dari awal semua kan yang hadir nggak bisa ya. Jadi setting dulu di titik 0 yang kelompok 1, kelompok 2. Jadi ntar yang masuk itu adalah kelompok dia di lab suhu untuk digital thermometer dan di lab MKA untuk open 10-10 ya. Atau kemarin 8 atau 9 orang. Nah, jadi 2 kelompok pertama, ntar kita lihat hasil dari 2 kelompok pertama itu kira-kira berapa lama ya. Baru saya bisa tentukan nih. Tapi untuk secara kasarnya itu kira-kira setengah jam sampai 1 jam ya, 2 kelompok pertama, kemudian masuk ke 2 kelompok berikutnya. Jadi ini untuk digital thermometer dengan setting media dry block-nya di titik 0, 10, 20, 30, 40, 50, sampai kalian 50 orang ya jumlahnya ya. Atau nanti bisa sampai 2 titik ya. 0 sampai 10, 20 sampai 30, kelompok berikutnya 40 sampai 50. Nanti kita lihat. Kemudian ini juga yang terbaca di standar harusnya ada 1 kolom lagi nih ya. Dianggapnya 0 ya, ini sertifikat kalibrasinya adalah 0. Harusnya misalkan yang terbaca dengan setting media misalkan 0, yang terbaca di standar misalkan 1,00 ya. Nah, ini bukan 1,00 ya. Kalian harus lihat sertifikat terkoreksi berapa. Misalnya terkoreksi 0,5, berarti sebenarnya dia 0,5 menunjukkannya. Karena sertifikat kalibrasinya ini baru alatnya. Nah, kalau ada sertifikat kalibrasi, kita lihat sertifikat kalibrasi, dia terkoreksi berapa, yang tertulis di sini sudah harus terkoreksi. Kalau di sertifikat kalibrasi yang alatnya belum dikalibrasi, berarti dia dianggapnya 0 aja untuk sementara. Yang penting kalian paham dulu. Bahwasanya standar ini yang namun dikatakan tertelusur, dia dilihat dari sertifikat kalibrasi, penunjukan di titik 0, dia terkoreksi berapa. Penunjukan di 10, dilihat di sertifikat kalibrasi itu terkoreksi berapa. Kalau nggak ada di sertifikat, kebanyakan dia range ya, antara 0 sampai 20. Kita cari interpolasinya, misalkan 5, dia ada di posisi 5. Bagaimana 10? 5 dan 15. 10 bisa diinterpolasi dari sertifikat kalibrasi. Kemudian untuk IK-nya, IK digital thermometer. Saya akan tunjukkan lagi. Ini muncul ya. Jadi ntar yang saya berikan IK untuk open dan untuk digital thermometer ya. Ini termometer sensor dengan indikator sama aja ya. Jadi nanti di sini dijelaskan menggunakan beberapa, ini kan perbandingan langsung ya. Kalau kita menggunakan dry block ya, masukkan termometer ke media pada kedalaman maksimum. Nah ini ada, biasanya dia di alat itu ada terkoreksi. Jadi misalkan dia dimasukkan seberapa dimensi yang sudah masuk ke dalam media dry block, dia punya grafik dikurangi berapa ya, pada titik-titik ini dari 0 sampai 17 ya dimensinya kedalaman termometer ya. Ini harus terkoreksi minus 0,01. Kapan waktunya dikurangi? Jadi selain terkoreksi dari ketidakpastiannya, kita lihat di sertifikat ternyata dia ada grafiknya kan. Semakin dalam terkoreksi. Nah, dia punya historical dataset ya. Untuk dry block. Jadi yang kalian baca di dry block nanti misalkan terbaca suhu yang kalian ukur 50 ya.
50 dengan kedalaman, kalau kalian ukur ya dalam titik 11 ini dia terkoreksi, masih terkoreksi 0. Tapi kalau udah di titik 7, dia 0,01. Dikurangi minus 0,01. Terkoreksi lagi. Walaupun kecil, kalau untuk pengukuran kalian ingin ideal ya. Kecil-kecil memang selisih pembacaannya. Tapi pengaruh. Tadi yang kalau kita belajar di sistem sensor itu perambatan ya. Udah dipanasin di termometer gelasnya tanpa media, udah ada waktu perambatan. Ketika masuk media lagi ada waktu perambatannya lagi. Udah orde berapa tuh? Tapi masih kategori orde 1 sih. Nah, itu tadi yang saya bilang, prinsip transduksi itu penting ya. Untuk mempelajari prinsip transduksi berarti kalian harus melihat yang alat manual ya. Sama kemarin juga pernah saya sampaikan di kuliah sensor Pak Tanto ya. Untuk memahami prinsip transduksi, ya, kalian lihat dari yang analognya dulu, yang model termometer gelas dengan digital termometer. Bagaimana prinsip kerjanya ya, perambatan panas. Nah, untuk torsi ini yang saya pernah sampaikan juga di torsi ya. Torsi itu kalian juga lihat yang analog, torsi range namanya. Torsi range bagaimana dia dengan satuan Newton meter itu dengan pengunci ya, yang secara analog, kemudian kalian baru bisa melihat konstruksi yang digital ya, yang elektronik ya. Nah, untuk melihat prinsip transduksi suatu, nah, itu juga untuk mempermudah kalian mempelajari meteorologi itu, lihat konstruksi yang manual. Kalau kalian bisa menciptakan alat ukur ya, komputerisasi ya, sekarang udah komputerisasi ya torsi sensor ya. Ya awalnya dari dia menganalisa prinsip transduksi untuk torsi range yang manual itu pengunci. Kalian juga sudah belajar prinsip LVDT ya, karena ada permindahan gerak gitu kan. Itu kalau untuk torsi ya, banyak LVDT digunakan banyak. Untuk flow meter juga bisa ya, beda tekanan ya. Kemudian strain gauge ya, yang banyak digunakan strain gauge untuk torsi ya, torsi. Itu berarti prinsip transduksi tadi pengaruh tadi di pembacaan, sehingga apa ya, kembali lagi nih ya, kita ke tadi yang misalkan termometer gelas ya dimasukkan ke perbandingan kedalaman termometer ya, dalam suatu dry block ya, terkoreksi dia. Nah, itu tadi karena ada prinsip teori tadi, prinsip transduksi, ada perambatan tadi ya. Banyak ini diabaikan, padahal ini kalau kita mau melakukan perhitungan yang ideal ini perlu dilakukan ya. Nah, ini dengan sumber-sumber kepastian ya. Kita lihat yang sudah ditetapkan, daya baca, ya, ukuran standar deviasi ya, kepastian indikator yang digunakan ya, karena dia menggunakan digital termometer, jadi dia termometer dengan termometer sensor dengan indikator ya, istilahnya ya. Oke, mungkin itu ya. Apalagi yang belum ini nanti saya share di IKA Open, kemudian IKA Digital Thermometer saya saya share ke Arif Gabrin, dan dia nanti nyebarin ke yang lainnya, sama Paujan lah 3 lah ya, sama formulir ya, formulir kerjanya yang mau diisi saya kirim ke dia dan Arif Gabrin sama Paujan yang lainnya disebarin juga ya. Dia Arif Gabrin hadir? Hadir, Pak. Ya, nanti saya kirim ya. Pak, Oke, ya ada pertanyaan? Untuk formulirnya ini kita nanti ngisinya gimana ya, Pak? Apa harus di print atau gimana ya, Pak? Bagusnya ini di print ya. Kalian sebentar saya minta fotokopiin laporannya. Ini saya coba nyuruh laporannya dulu untuk print, nanti diperbanyak. Ya, mungkin sampai saya menyiapkan belangko kerja, formulir kerja, mungkin sampai di sini ya, masih ada pertanyaan ya. Nanti kalian masuk jam 9 ya. Jam 9 atau jam 8.50? Jadwalnya masa jam berapa? Jam 9, Pak, kalau nggak salah.
Ada WA. Ya mungkin itu ya. Saya juga mau sarapan dulu nih biar kalian siap-siap dulu. Kalau nggak ada pertanyaan ya baik ya, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi pagi ini. Kita nanti lanjut praktikum. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, izin live dulu ya.